Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Novi Puji Astuti, Fadlan Nur Laila, dan Himatul Abidah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode dalam pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengertian metode pendidikan dalam Islam. Yang kedua, macam-macam metode pendidikan Islam. Dan yang ketiga, dalil nakli yang relevan dengan pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode berasal dari bahasa Latin meta, yang berarti melalui, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab disebut thariqah yang berarti jalan, cara sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, metode merupakan suatu sistem atau tata cara yang mengatur suatu cita-cita. Sedangkan pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar dari pendidik atau orang dewasa kepada anak yang masih dalam proses pertumbuhan berdasarkan norma-norma yang Islami untuk membentuk kepribadiannya menjadi kepribadian Muslim. Sehingga metode pendidikan Islam adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan untuk mewujudkan peserta didik yang berkepribadian Islami. Metode berbeda dengan teknik. Teknik pendidikan Islam adalah langkah konkret yang dilakukan oleh seorang pendidik, sehingga teknik merupakan penjabaran dari metode, dan metode merupakan penjabaran dari asumsi dasar dari pendekatan materi Islami. Sedangkan alat pendidikan Islam merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, sehingga hal ini mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Jadi, metode, alat, dan teknik pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntun dan membimbing peserta didik selama masa pertumbuhannya untuk menghasilkan manusia yang berkepribadian Muslim dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan pembelajaran Islam menjadi lebih berguna dan menghasilkan peserta didik dengan kesadaran serta motivasi yang tinggi untuk mengamalkan pembelajaran Islami. Metode pendidikan Islam berfungsi untuk memberikan kemudahan pembelajaran pada peserta didik sesuai dengan minatnya, mengarahkan dan mendorong terjadinya kerjasama dalam proses pembelajaran di antara peserta didik, serta memberikan inspirasi pada peserta didik. Dalam pembuatan metode pendidikan Islam, harus memperhatikan tujuan pendidikan Islam yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode pendidikan Islam. Nah, metode pendidikan Islam itu adalah cara yang digunakan dalam mendidik peserta didik atau siswa. Nah, terdapat beberapa metode pendidikan Islam yang dapat dipakai. Yang pertama itu ada metode pembiasaan. Nah, metode ini dilakukan dengan membiasakan anak didik itu berpikir, bersikap, dan bertindak itu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Melalui pembiasaan, kebiasaan baik ini akan sering dilakukan oleh peserta didik dan akan mempermudah mereka itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, cara ini juga efisien untuk menghilangkan kebiasaan buruk peserta didik dengan pembiasaannya yang positif atau yang baik. Yang selanjutnya yaitu metode keteladanan. Metode ini yaitu metode meniru. Metode ini merupakan metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh teladan yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didik. Tujuannya itu untuk menciptakan akhlak al-mahmudah kepada peserta didik. Yang ketiga, metode pemberian ganjaran. Metode ini
dengan cara memberikan pujian, hadiah, reward, tanda penghargaan, doa kepada peserta didik yang telah melakukan sesuatu yang baik atau perilaku yang baik. Yang keempat ada metode pemberian hukuman. Metode ini kebalikan dari metode pemberian ganjaran, di mana kekurangan dan kelebihannya itu hampir sama. Metode ini merupakan metode jalan terakhir dalam sebuah proses pendidikan. Yang kelima yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru di kelas. Peran murid di sini sebagai penerima pesan, mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan guru. Metode ini layak dipakai guru bila pesan yang disampaikan itu berupa informasi, jumlah siswanya itu terlalu banyak, dan guru itu pembicara yang baik. Yang keenam yaitu metode tanya jawab. Pada metode ini cara penyajiannya yaitu dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan bisa diajukan oleh siswa ataupun guru dan dijawab oleh siswa ataupun guru, tergantung yang tanya siswa atau guru. Yang ketujuh, metode diskusi. Metode ini merupakan suatu proses yang melibatkan dua individu saling interaksi, saling berhadapan, menukar informasi, saling mempertahankan pendapat, dan memecahkan sebuah masalah. Yang ke-8 yaitu metode Sorogan. Metode ini adalah berlangsungnya proses belajar mengajar secara face-to-face atau ketemu langsung antara murid dan guru. Yang ke-9 metode Badongan. Metode ini sekelompok murid itu akan mendengarkan guru yang membaca, menerangkan atau menjelaskan dan seringkali mengulas buku Islam dalam bahasa Arab. Yang ke-10 itu metode Muzakarah. Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi dengan jalan mengadakan pertemuan ilmiah yang secara khusus itu membahas persoalan yang bersifat keagamaan. Mudzakarah itu dapat diselenggarakan oleh dua macam, yaitu oleh santri dan oleh kiai. Yang ke-11 yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara guru memberikan sejumlah tugas terhadap muridnya untuk mempelajari sesuatu. Nah, kemudian mereka itu disuruh untuk mempertanggungjawabkan apa tugasnya yang sudah dikerjakan. Nah, bentuk tugas yang diberikan itu berupa perbaikan, memperdalam, mengecek, mencari informasi, atau menghafal pelajaran atau menghafal materi. Yang selanjutnya ke-12 yaitu metode kisah. Nah, metode ini adalah suatu cara dalam penyampaian materinya menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal yang sebenarnya terjadi atau bukan direkayasa. Nah, metode kisah ini tidak diragukan karena dia bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis. Contoh dari metode kisah ini sendiri yaitu kisah Nabi yang sering dijadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode yang ke-13 yaitu metode karya wisata. Metode ini, guru dan siswa pergi meninggalkan sebuah sekolah menuju suatu tempat untuk menyelidiki atau mempelajari hal-hal tertentu. Yang ke-14 yaitu metode eksperimen. Metode ini bisa dilakukan dengan mata pelajaran tertentu atau juga diartikan praktek pengajaran yang melibatkan anak didik pada pekerjaan akademis, pelatihan, dan pemecahan masalah. Yang ke-15 yaitu metode latihan atau drill. Nah, metode ini merupakan suatu metode dengan pengajaran
melatih anak didik terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan atau biasa disebut dengan ulangan. Yang ke-16 yaitu metode sosiodrama, yaitu metode dengan cara mengajar di mana guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan atau memainkan peran tertentu seperti yang terdapat dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan agar siswa itu menghayati dan menghargai perasaan orang lain, membagi tanggung jawab dalam kelompok, merangsang siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ke-17 yaitu metode simulasi. Metode ini menekankan kemampuan siswa untuk berimitasi sesuai dengan objek yang diperankan. Harapan dari metode ini, siswa itu mampu mendapatkan ketetapan sikap dan bertindak sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Yang ke-18, metode kerja lapangan. Metode ini yaitu suatu cara mengajar yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata bagi anak didik di luar kelas. Yang ke-19 yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini suatu cara mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses tertentu kepada peserta didik atau siswa. Yang ke-20 yaitu metode kerja kelompok. Metode ini berarti siswa dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok besar atau kecil yang didasarkan pada prinsip pencapaian tujuan bersama. Pembahasan selanjutnya mengenai dalil nakli yang relevan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, Quran Surat Hud ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'il rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat 120 ini menerangkan metode pendidikan dengan cara bercerita, di mana ayat tersebut menceritakan tentang kisah para rasul terdahulu serta umatnya. Kisah-kisah tersebut berisi tentang keyakinan yang mendalam terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul. Semua itu adalah peringatan serta pengajaran untuk orang-orang yang mempercayai bahwa umat terdahulu pernah mendapatkan azab atas perbuatan aniaya serta kerusakan yang mereka lakukan sendiri di dunia ini. Adapun hadis Nabi yang menerangkan metode pendidikan secara bercerita diriwayatkan oleh Bukhari. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi, kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 ini menerangkan metode pendidikan secara tanya-jawab, sebagaimana para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, sehingga mereka mendapatkan penjelasan sesuai dengan maksud pertanyaan mereka dan sesuai dengan keadaan mereka. Adapun hadis yang menerangkan metode pendidikan secara tanya-jawab itu ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini menerangkan tentang metode pendidikan secara hikmah. Adapun yang dimaksud dengan metode hikmah dalam pendidikan yaitu penyampaian dengan kebijaksanaan melalui kata-kata lemah lembut, tetapi juga tegas dengan menggunakan alasan dalil yang berargumentasi yang kuat, serta menggunakan uraian yang benar, sehingga dengan proses ini, para peserta didik memiliki keyakinan dan kemantapan dalam menerima materi pelajaran untuk sebagai bekal dan pedoman untuk memperoleh ilmu yang lebih luas lagi dan dapat mengembangkan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Dan yang terakhir, Quran Surat Al-Kahfi ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidarun yuridu ayyan qanda fa'aqamah qala law syi'ta latakhatta 'alaihi ajra. Artinya, maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 77 ini menerangkan tentang metode pendidikan secara mau'idhah hasanah atau ceramah, di mana dalam konteks pendidikan, metode ini dapat diartikan dengan pembelajaran melalui nasihat atau wejangan dalam kebaikan yang disampaikan melalui perkataan lembut diikuti dengan perilaku yang baik. Adapun hadis Nabi yang menerangkan metode pendidikan secara mau'idhah hasanah itu diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.